Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Guna mencegah kelangkaan minyak goreng menjelang bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Diskumperindak dengan Basnas Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah NKRI Peduli yang bertempat di lapangan Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bawalemo pada Selasa 1 Maret 2022. Sebanyak 2 ton minyak goreng disiapkan Pemprov Gorontalo untuk masyarakat Dulupi yang dijual dengan harga Rp10.000 per liternya. Kita ucapkan selamat datang kepada Gubernur Gorontalo, Bapak Kepala Desa Gerufui Habibi. Guna mengantisipasi kelangkaan minyak goreng jelang bulan Ramadan, pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Basnas Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah NKRI Peduli bertempat di lapangan Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Bawalemo pada Selasa 1 Maret 2022. Sebanyak 2 ton minyak goreng disiapkan Pemprov Gorontalo untuk masyarakat di Kecamatan Dulupi yang dijual dengan harga Rp10.000 per liternya. Gubernur Rusli mengungkapkan minyak goreng di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo masih mengalami kelangkaan, bahkan cabai saat ini sudah mencapai harga Rp75.000 per kilogram di pasar-pasar, sehingga pihaknya mulai hari ini menggelar pasar murah. Minyak goreng berapa 1 liter? Yang kemasan Nola 15 Nola 12 odong kamu 16 yang kemasan. Kalau Pak Kajari suruh jual 10.000 boleh? Tepuk tangan Pak Kajari. Hebat Pak Kajari ini, Pak Ustadz. Selain minyak goreng, pasar murah yang dilaksanakan menjelang bulan Ramadan itu menjual beras dengan harga Rp25.000 per 5 kg, gula pasir Rp10.000 per kilogram, cabai, bawang merah, dan bawang putih masing-masing Rp10.000 per setengah kilogram, sementara telur dijual hanya Rp10.000 per 10 butir. Warga bisa membeli berbagai kebutuhan pokok dengan cara mengisi identitas sesuai KTP dan diberi kupon. Kupon selanjutnya digunakan untuk berbelanja. Pada pasar murah tersebut juga disediakan gerai vaksinasi. Masyarakat yang mengikuti vaksinasi akan mendapatkan beras 5 kg gratis. Corona, no! Vaksin, oke! Corona, no! Kami semua sudah divaksin. Beberapa hari menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Pohuwato menggelar upacara melasti yang dipusatkan di Pantai Libuo, Kecamatan Paguat pada Senin 28 Februari 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Rusli mengaku sangat bangga dengan masyarakat Bali yang tinggal di Provinsi Gorontalo, tapi masih mempertahankan budayanya. Beberapa hari menjelang perayaan Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Pohuwato menggelar upacara melasti yang dipusatkan di Pantai Libuo, Kecamatan Paguat pada Senin 28 Februari 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Rusli mengaku sangat bangga melihat masyarakat Bali yang tinggal di Provinsi Gorontalo, tapi masih mempertahankan budayanya. Terlebih di zaman modernisasi ini banyak orang yang justru pura-pura lupa dari mana mereka berasal.
pemerintah Provinsi Gorontalo satu panjang dan bersyukur bahwa warga Gorontalo asli Bali masih mempertahankan budayanya, agama dan budaya adat istiadat. Begitu juga orang Jawa, orang Lombok, orang Sunda, orang NTT yang bermukim di Gorontalo sudah cukup lama, sudah jadi warga saya, warga Bupati, masih juga memperingati adat istiadat atau budaya-budayanya. Lain dengan orang lain, sudah tinggal di daerah lain, tidak ingat kampung aja. Saya sangat salut dan sangat bangga orang-orang Bali seperti itu sangat bertanya. Rusli juga mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana dalam penyelenggaraan upacara melasti dibuat lebih sederhana mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Ia juga berpesan untuk semua peserta tetap mentaati protokol kesehatan. Upacara melasti merupakan salah satu rangkaian dari beberapa kegiatan agama Hindu dalam rangka Hari Raya Nyepi yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2022 mendatang. Upacara ini untuk mengambil air suci atau tirta suci untuk membersihkan seluruh alam semesta. Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil membangun pengaman abrasi Pantai Pentadu di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Rusli mengatakan pembangunan pengaman abrasi di Pantai Pentadu ini untuk mengamankan masyarakat sekitar dari dampak luapan air laut atau air pasang yang sering memasuki rumah warga di waktu musim ombak. Pemerintah Provinsi Gorontalo berhasil membangun pengaman abrasi Pantai Pentadu di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Pembangunan pengaman abrasi pantai yang dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo tersebut ditinjau langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama Kepala Dinas PUPR dan jajarannya pada Senin 28 Februari 2022. Rusli mengatakan pembangunan pengaman abrasi di Pantai Pentadu ini untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar dari dampak luapan air laut atau air pasang yang sering masuk ke rumah warga di waktu musim ombak. Berdasarkan peninjauan tahap 1 dengan panjang kurang lebih 100 meter telah selesai dibangun. Gubernur 2 periode ini menambahkan sesuai rencana tahun ini, kelanjutan progres pembangunan tahap kedua untuk pengaman abrasi Pantai Pentadu segera dilaksanakan. Ia berharap Dinas PUPR dan tim Pokja segera menemukan pihak ketiga yang handal dan bertanggung jawab untuk segera memulai pekerjaan tahap kedua. Saya mengharapkan mudah-mudahan ada kontraktor yang baik dan itu saya minta kepada ULP untuk betul-betul menyeleksi, ya, menyeleksi calon pengguna anggaran atau calon pihak ketiga. Karena ini saja untuk putus kontrak. Pekerjaannya amburadul, penawarannya juga enggak sesuai dengan aturan. Setelah mundur sampai 27%, 24%. Akhirnya pekerjaannya kurang berkualitas. Sudah dideteksi kontraktornya, kata berada di mana, kurang kooperatif. Ini ada penulisan BPK dipolisikan. Sehingga saya harapkan untuk tahun 2022 ini betul-betul diseleksi LLP. Jangan lihat harga termurah tapi harga yang wajar. Ya, murah tapi harus proyek yang kita pinjamkan dulu kembali. Yang mereka menyiapkan anggaran, ini malah kita yang punya proyek menyiapkan anggaran untuk bantu menyelesaikan itu. Sehingga saya rekomendasikan ke WLP dan Dinas PU, Kasubdin SDA untuk betul-betul menyeleksi calon kontraktor. Ya,
Kalau yang sudah pernah bermasalah di ini, soal saja. Saya yang tanggung jawab, nggak usah ikut. Karena ini proyek ini dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya kontrak-kontrak yang ambil untung, tidak untuk gede di situ dan lain-lain, tapi tidak memperhatikan kualitas pekerjaan dan nilai uangnya itu. Pekerjaan pembangunan pengaman abrasi Pantai Pentadu tahap 1 diselesaikan dengan waktu pekerjaan 210 hari kerja atau 7 bulan. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar Gebiar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM tahun 2022. Idris mengatakan pelaksanaan Gebiar UMKM ini sangat membantu para pelaku usaha UMKM yang sudah 2 tahun ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar Gebiar Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2022. Gelaran kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, 26 hingga 27 Februari 2022, berhasil mencatatkan total transaksi sebesar 565 juta rupiah. Idris mengatakan pelaksanaan Gebiar UMKM tersebut sangat membantu para pelaku UMKM yang dalam 2 tahun terakhir terpuruk akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, di tengah tantangan era disrupsi dan pandemi COVID-19 saat ini, Idris meminta pelaku UMKM untuk terus berinovasi, beradaptasi, dan bertransformasi agar dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Wagub Idris menjelaskan agenda transformasi di Provinsi Gorontalo antara lain dengan mendorong UMKM dari usaha informal menjadi formal, digitalisasi usaha, serta masuk ke dalam pasar dengan rantai global, ekspor, dan korporasi modern. Dalam proses transformasi tersebut, Pemprov Gorontalo bekerja sama dengan seluruh pihak terkait akan terus berupaya mengembangkan UMKM antara lain melalui kegiatan pendampingan, perizinan, sertifikasi, akses pasar ekspor, serta pembiayaan. Ini tentunya adalah upaya-upaya dari pemerintah, upaya dari Bank Indonesia, upaya dari Dinas Komperindak untuk bagaimana khususnya UMKM itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kita bersyukur sekarang UMKM kita itu mulai bangkit. Gebiar UMKM tahun 2022 mengangkat tema UMKM Maju, Gorontalo Melaju, Bangga Buatan Indonesia, Bangga Produk Gorontalo. Gebiar UMKM yang diikuti oleh 110 UMKM diisi dengan kegiatan talk show, lomba inovasi produk, serta lomba foto dan video produk. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim optimis dalam 5 tahun ke depan Kabupaten Pohuwato akan semakin maju dan sejahtera. Hal ini diutarakannya pada rapat paripurna DPRD Pohuwato dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Pohuwato pada Jumat 25 Februari 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim optimis dalam 5 tahun ke depan Kabupaten Pohuwato akan semakin maju dan sejahtera. Hal itu diutarakannya pada rapat paripurna DPRD Pohuwato dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Pohuwato pada Jumat 25 Februari 2022. Idris menuturkan potensi sumber daya alam yang berlimpah itu tidaklah cukup jika hanya dikelola dengan anggaran pemerintah. Apalagi APBD Pohuwato yang telah menembus angka lebih dari 1 triliun rupiah,
sebelum pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan dan tercatat pada tahun 2022 sebesar 971 miliar rupiah. Dan saya tahu persis bahwa pemerintah Kabupaten Pohuwato telah memberikan pelayanan yang baik kepada investor, karena anggaran pemerintah tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan investasi insya Allah akan lebih cepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pohuwato. Lebih lanjut, Wagub Idris juga mengapresiasi berbagai prestasi dan keberhasilan yang telah diraih oleh Kabupaten Pohuwato. Di antaranya nominator dalam penilaian penghargaan pembangunan daerah tahap 2 tingkat nasional tahun 2021 mewakili Provinsi Gorontalo meraih peringkat kedua dalam kategori pemerintah daerah pengelola DAK fisik terbaik serta sebagai kabupaten inovatif sesuai keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Pada seluruh komponen diharapkan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, kerukunan dan kedamaian di bawah kepemimpinan Pak Saiful Ina dan Ibu Suharsi. Kepada penyelenggara pemerintah daerah senantiasa bekerja sama, saling mendukung dengan DPRD, Forkopimda, TNI, Polri, terutama dalam pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai COVID-19.